Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa nu'minu bih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Biar ya Bang, tak apa. Suara saya sudah besar ya? Ini bukan orang ramai ribuan orang kan? Sikit je. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sehingga tanpa kita ada usaha berat atau susah-susah, kita Allah kumpulkan di majelis yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Kita datang ke majelis ini bukan karena kita ini orang yang hebat. Kita boleh datang ini semata-mata asbab pertolongan dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemuliaan kita, bukan karena pahala kita yang banyak, bukan karena ibadah kita yang suci, yang bersih daripada riya, bersih daripada kotoran, tetapi murni disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala nakkan memberikan kasih sayangnya berupa ilmu agama kepada kita, sehingga Allah dudukkan di majelis kita yang sekarang ini. Saya sebelumnya tak kenal satu persatu, bahkan kepada abangmu saya tak tahu namanya, dan juga kepada puan-puan sekalian pun juga saya tak tahu nama. Kita tidak kenal secara personal, tetapi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Dan Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita di sini bukan karena tanpa maksud. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan melalui lisan Rasulnya, man yuridillahu bihi khairan. Orang yang nak Allah jadikan sebagai orang baik, orang yang nak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, akan Allah fahamkan dia dengan ilmu agama, akan Allah berikan dia dengan ilmu agama. Orang yang Allah nak berikan kebaikan kepada dirinya, yang memberikan kebaikan adalah sumber kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap baik belum tentu menurut Allah baik. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala buruk. Tetapi Allah Jalla wa ala yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ternyata Nabi janjikan kalau Allah Subhanahu wa taala fahamkan seseorang, berikan seseorang ilmu agama, maka tanda bahwa Allah akan berikan kebaikan menurut Allah yang pasti baik. Maka kita nakkan sambung dengan Syama'il Muhammadiyah, agar bagaimana kitab ini luar biasa adalah bukti keikhlasan para alim ulama. Wali min awliyaillah, salah satu kekasih Allah, Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang wallahu a'lam sudah berapa kali ribu eksemplar, sudah berapa juta eksemplar yang tersebar kitab Syama'il Muhammadiyah dengan berbagai versi bahasanya. Dari mulai sejak beliau mengarangnya dan juga menulisnya, beliau tidak kurang, kalau saya tak silap, beliau lahir sekitar abad ke-5 atau ke-6. Maaf, ya betul, abad ke-5 ataupun ke-6. Jadi kalau kita kira daripada abad beliau hidup, lebih kurang dalam hampir 1000 tahun Allah Subhanahu wa taala jaga kitab Syama'il Muhammadiyah yang ada di hadapan kita sekarang ini dengan berbagai cetakan.
Kalau Allah Jalla wa'ala sudah tengok, Allah sudah terima, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tatap dengan pandangan kasih sayang, yang walaupun beliau menulisnya ini bukan sembarang menulis, beliau kumpulkan ini dengan wudu, dengan susah payah, dengan pengorbanan uangnya, tenaganya, waktunya, meninggalkan keluarga untuk pergi ke sana kemari. Kita belum boleh membayangkan macam mana beliau keliling dunia untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Setiap mendengar ini, oh fulan ada tuan guru fulan di mana, di India, beliau datang ke India. Nanti di mana, di Irak, datang ke Irak untuk mengambil riwayat hadis. Selepas beliau mengumpulkan seluruhnya, maka beliau pilah dan pilih sehingga ada yang menjadi kitab Sunan At-Tirmidzi, ada juga yang beliau susun khusus untuk mengenai syama'il, hal-hal perkara-perkara seputar tentang Nabi SAW. Usaha Sayyidina Imam Tirmidzi ini ternyata mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena keikhlasannya. Ketika seseorang ikhlas, murni karena Allah, murni karena agama, bukan karena apa-apa, bukan dituntut karena keduniawian, popularitas kah ataupun juga hal-hal lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga amal tersebut walaupun sampai hari kiamat. Kita tak boleh bayangkan buku-buku bestseller yang sekarang ini ada di dunia tidak boleh menandingi bagaimana Sahih Bukhari. Tidak boleh menandingi bagaimana kitab-kitab semisal Sunan Tirmizi, Sahih Muslim dan sebagainya yang ditulis berabad-abad lalu tetapi tetap saja dicetak dan sampai hari kiamat selama ilmu agama masih Allah Subhanahu wa taala adakan di atas muka bumi ini, sampai hari kiamat akan terus dicetak dengan berbagai versi dan cetakannya. Sudah berapa ramai ulama yang mensyarahkannya, menulisnya, meringkasnya, menerjemahkannya, semua berkhidmat demi kitab ini. Jadi kitab yang ini Sahihul Barakat. Kita mungkin kalau hanya diceritakan tentang karomah ataupun juga kelebihan-kelebihan daripada ulama terdahulu, wali-wali kekasih-kasih zaman dahulu, kita tak boleh tahu. Katakan saja seperti karomahnya Imam Sa'id ibni Jubair radhiyallahu taala anhu, yang saat ketika beliau sudah dipenggal kepala beliau, tetap saja mulutnya masih mengucap Allah, 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 Allah. Ini adalah karomah, kelebihan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah. Tapi kita tak boleh pasti, karena itu cerita tentang tinggal cerita. Kita tak boleh tahu apakah betul atau tidak, tetapi kita yakini karena ulama kita ini adalah orang-orang yang jujur, sehingga kita boleh meyakini cerita tersebut. Tetapi karomah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang boleh tampak di hadapan kita sekarang ini adalah kitab-kitab mereka yang diwariskan turun temurun. Bagaimana mazhab Imam Syafi'i yang sampai sekarang sudah ribuan tahun lamanya tetap berkembang di seluruh dunia, khususnya di Nusantara, dengan berbagai kitab-kitab yang ditulis. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafizun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, Allah turunkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, baik itu hadis, fikih ataupun tauhid ataupun tafsir, wa inna lahul hafizun. Dan kami, kata Allah, yang akan menjaganya. Ketika Allah sudah jaga, maka bagaimanapun usaha orang-orang non-muslim yang sudah membakar maktabah perpustakaan atau library yang ada di Irak yang ada di Turki Utsmani ketika itu, Khalifah Turki Utsmani, sampai seluruhnya daripada maktabah yang ada di Baghdad ketika itu, sampai sungai Yufrat, sungai Efrat yang ketika itu dibanjiri ataupun tergenang buku-buku Islam yang sudah ditulis lamanya, berapa sampai boleh menjadi jembatan. Terlalu banyaknya buku-buku yang dibuang oleh mereka, oleh Genghis Khan ataupun Mongol yang menyerang Irak ketika itu. Tetapi Allah Jalla wa'ala punya kuasa yang walaupun buku-buku mereka banyak, buku-buku Islam dan buku-buku ulama banyak yang dibuang, dibakar, dihanguskan dan juga disia-siakan, tetapi Allah tetap jaga ilmu ini ada di hati-hati para ulama, sehingga tetap saja sampai sekarang masih banyak lagi ilmu-ilmu agama yang Allah jaga sampai sekarang. Ini tuntutan kepada kita untuk lebih mengagungkan agar bagaimana kitab yang di hadapan kita ini dan apa yang akan kita pelajari sekarang ini bukan ilmu biasa. Bukan ilmu biasa, bukan ilmu yang hanya semata-mata daripada akal pikiran manusia, tetapi diwariskan melalui sanad daripada mata rantai, terus daripada guru sampai zaman sahabat sampai berpusat bertemu
di pusatnya, yaitu di intinya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambung kepada kitab Syama'il Muhammadiyah. Sebelumnya kita hadiahkan Al-Fatihah untuk sahibul kitab, untuk penulis kitab Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmidzi yang merupakan murid daripada Imam Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Fatihah yang kita baca, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengangkat derajat beliau dan kita mendapatkan keberkahan beliau sebagai wali min auliyaillah, sehingga kita boleh mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Dan sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari kitab ini, Allah buka hati kita semakin mengenal Rasulullah SAW, semakin mencintai Nabi SAW, semakin taat kepada Nabi SAW, sehingga Allah karuniakan bertemu dengan baginda di dunia yang sementara ini dengan mimpi ataupun dengan secara langsung, maupun juga kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW di dalam syurganya Allah Jalla wa'ala. Ala hadhihi niyat wa ala ma nawaina, wa khususan ila ruh al-muallif Syekh al-Imam Abi Isa Muhammad bin Saurah Tirmidzi, anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihi wa yanfa'una bihi wa yusri alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dunya wal akhirah wa ala dhurriyyatina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai mana? Saya tak tahu nih terakhir. Sebab bab muka surat 65. Jadi dibagi tanda kalau nanti walaupun kawan saya atau murid saya yang sambung, kita akan sambung. Oke. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada muka surat 65, yaitu babu qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi, babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasakan setiap kali mendengar nama Nabi SAW kita bersolawat, karena itu jaminan kita tidak akan tersekat daripada jalan menuju surga. Kata Nabi, akhta'a tariqal jannah, akan tersesat menuju jalan surga. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang disebutkan namaku di hadapannya tetapi dia tak nak solawat kepada aku. Maka kita biasakan setiap kali mendengar nama anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ahabbu, boleh dibaca dua, ahabbu atau ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-qamisa atau al-qamisu, adalah pakaian yang paling dicintai, yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-qamis, gamis, atau bahasa kita adalah jubah. Hadis ini hadis bertaraf hasan. Kita bicara janda Sayyidina Abu Ta'ala anhu. Jadi saat ketemu Salamah ini nangis, terseduh-seduh, lewatlah Rasulullah SAW, lalu tengok ada wanita sedang menangis di kuburan pemakaman suaminya. Maka Rasulullah SAW menghadap, kuli, katakanlah Allah musibati, baca doa saat ketika terkena musibah. Ada doa jurni fi musibati, ya Allah tertimpa musibah, gantikan perkara tersebut kepada awak. Ini adalah Rasulullah. Iya ke? Iya. Akhirnya beliau terus pergi ke Rasulullah SAW meminta maaf. Ketika meminta maaf, ya Rasul, saya minta maaf, saya tak perasan tadi kalau baginda yang memberikan atau yang bercakap dengan saya, terlampau sedih sangat. Jadi kata Nabi SAW, ya Ummu Salamah, as-sabru inda sadmatil ula, yang namanya sabar itu adalah saat ketika pertama kali tertimpa musibah. Kalau sudah
menjerit-jerit, kalau sudah meronta-ronta, menangis-nangis, lepas itu baru boleh sabar. Sabar itu bukan sabar yang hakiki. Sabar yang hakiki adalah saat ketika tertimpa musibah, kemudian merasa ridho, tetap tahan, tetap ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dibaca doa tersebut, benarlah beberapa lama saat kemudian Rasulullah SAW meminang Sayyidatuna Ummu Salamah. Selepas masa iddahnya sudah habis, Rasulullah SAW meminang Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika itu beliau tak percaya, kemudian beliau pun juga ragu-ragu. Ya Rasulullah, saya bukan tak nak menikah dengan baginda, saya bukan tidak mau untuk mengawini baginda, kawin dengan baginda, tetapi saya ini satu sudah tua, yang kedua sudah berumur, yang kedua saya ini pun juga banyak ramai anak, yang ketiga saya ini punya rasa cemburu yang sangat berlebihan. Saya tahu kalau baginda sudah memiliki beberapa orang istri. Jadi kata Rasulullah SAW, adapun engkau sudah berumur tua, saya pun juga sudah tua, kita sama-sama tua. Yang kedua, adapun anak-anak kamu nanti akan juga saya tanggung, saya menjadi tanggung jawab saya sebagaimana anak saya. Adapun yang ketiga, rasa cemburu, saya akan berdoa kepada Allah. Kata Nabi SAW, aku akan mendoakan kamu agar Allah hilangkan rasa cemburu kamu yang berlebihan daripada hati awak. Maka Nabi SAW pun juga mendoakan Sayyidatuna Ummu Salamah, dan Ummu Salamah pun ridha dan restu untuk dinikahi oleh baginda. Akhirnya Sayyidatuna Ummu Salamah ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul hilangkan rasa cemburu beliau sehingga boleh menerima Rasulullah SAW dan semua istri-istri baginda seakan-akan saudari beliau sendiri. Ini cerita sedikit tentang Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka sebagai seorang istri, tentulah istri yang bagus ataupun istri yang elok tentu mengetahui pakaian yang seperti apa yang diketahui, yang diinginkan dan dicintai oleh Nabi SAW. Tentu pasti lebih tahu, karena bagaimanapun Nabi SAW ini betul-betul mendidik istri baginda agar betul-betul memberikan khidmat yang luar biasa kepada Nabi SAW. Rasulullah pernah meminta Sayyidatuna Aisyah untuk menyikat rambut beliau. Nabi SAW tengah iktikaf, kemudian sebelah itu rumah Nabi SAW, keluar sedikit itu sudah rumah Nabi. Maka beliau keluarkan kepala beliau untuk minta disikatkan rambut beliau oleh Sayyidatuna Aisyah. Agak-agak tak bolehkah beliau menyikat diri sendiri atau kepala sendiri? Boleh. Tapi apa tujuan Nabi SAW? Tujuannya untuk memberikan pahala dan memberikan kesempatan kepada istri baginda untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Nabi pun juga seringkali untuk kadang-kadang beliau juga membantu istrinya dengan menjahit pakaian sendiri, menjahit slipah beliau sendiri. Kalau ada kasut beliau yang berlubang, beliau sendiri yang menjahitnya. Kadang-kadang beliau yaknusul bait, beliau tak malu untuk menyapu rumah beliau sendiri, beliau tak malu. Nabi SAW adalah sayyidur rijal. Kadang-kadang sebagian lelaki malulah kalau seandainya nak menyapu, tapi Nabi SAW pimpinan daripada lelaki-lelaki jantan, tetapi tak pernah malu untuk menyapu rumahnya. Rasulullah SAW pun juga memberikan kesempatan kepada istri baginda agar juga berkhidmat kepada beliau. Kembali, jadi Sayyidatuna Ummu Salamah ini memiliki pengetahuan dan tahu betul mana yang Nabi SAW suka. Bermakna dari sini kita tahu kata-kata ahabba thiyabi ila Rasulillah. Thiyab ini jamak daripada pakaian. Pakaian yang paling disukai gamis. Membuktikan bahwa Nabi juga memiliki beberapa pakaian selain gamis. Ini membuktikan kalau seandainya semua pakaian Nabi itu gamis, tentu tidak perlu ada yang paling disukai karena semua memang pakaiannya gamis. Nah, jadi kalau dianggap bahwa itu kan sekedar pakaian, jadi tidak menjadi suatu kesunahan, sebab pada zaman tersebut Abu Jahal pun guna gamis. Katanya ini sebagian orang yang mengatakan sedemikian. Itu tidak menjadi kesunahan. Untuk apa dijadikan pahala? Abu Jahal pun menggunakan gamis, ataupun Abu Lahab pun juga gamis. Tahu dari mana?
Ketika Nabi SAW ini menyukai pakaian yang paling disukai adalah gamis, ini membuktikan memang suatu pilihan. Kalau memang pada zaman tersebut tidak ada pilihan selain gamis, tentu tidak akan ada perkataan paling dicintai. Bermakna yang paling dicintai Nabi SAW dan Rasulullah SAW sudah memiliki jaminan tidak akan mencintai sesuatu melainkan memang betul-betul dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Itu sudah pasti, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan tidak boleh kita menggunakannya, silakan saja, sebab Nabi pun juga pernah menggunakan pakaian-pakaian lain, bahkan juga pakaian yang dihadiahkan oleh Romawi daripada jubah yang dihadiahkan oleh Kaisar, dihadiahkan oleh Kaisar jubah, tapi ininya beliau ini nanti akan disebutkan beliau ini lengan baju beliau sempit. Itu dia hadiah dari mana? Itu hadiah itu beli ataupun juga didapati daripada Romawi. Beliau pun juga pernah menggunakan burda ataupun juga pakaian selendang daripada Yaman. Jadi maknanya dari mana-mana negara beliau juga pakai. Romawi ketika itu kalau sekarang ini ya mungkin seperti Amerika lah, sebab Romawi itu juga orang bule. Apa bule di sini sebut? Bule juga tak? Hah? Orang putih ya, orang putih. Saya pun orang putih lah gitu. Pakaiannya maksudnya. Jadi orang putih. Nah ini Rasulullah pun juga pernah memakai jubah rumiyah. Jubah itu di sini maksudnya kubah atau jubah itu yang belah. Tapi kalau bahasa kita di sini jubah itu yang semacam ini kan. Kalau bahasa Arab jubah atau kiba itu pun ada yang terbelah, depannya itu terbelah, yang biasa dipakai oleh sebagian ulama-ulama atau ramai ulama-ulama memakainya. Ini dahulu dipakai oleh orang-orang Romawi. Jadi bermakna boleh-boleh saja selama menutup aurat, selama tidak tasyabbuh, tidak menyerupai dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang fasik. Misalnya kita menggunakan t-shirt, tapi belakangnya tulisannya I'm created for hell. Misalnya, atau yang semisalnya, yang seperti itulah. Atau ada gambar Nazi kah, ataupun juga gambar tengkorak atau yang semisal. Mungkin tengkorak itu mengingat akhirat kok. Jadi kalau seandainya yang seperti itu, wallahu a'lam lah. Tetapi gambar-gambar yang semacam itu ataupun baju-baju pakaian yang semacam itu, setidaknya ada tasyabbuh, ada keserupaan dengan orang-orang fasik, ada keserupaan dengan orang-orang non-muslim. Itu yang tidak boleh. Tetapi tidak bolehnya tidak sampai kepada perkara haram, tidak sampai. Kalau dia membuka aurat atau sampai membentuk wajahnya, membentuk tubuhnya, ini yang sampai akan membawa kepada keharaman. Jadi secara umum Allah Jalla wa'ala memberikan leluasa kepada kita untuk memakai pakaian yang bagus. Allah kata dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dan pakailah pakaian perhiasan-perhiasan kalian ketika setiap mau pergi ke masjid. Maksudnya mau sholat, mau beribadah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah seorang sepupu Nabi dan juga orang ulama dari kalangan sahabat, katakan yang dimaksud perhiasan di sana adalah diantaranya al-libas atau pakaian. Jadi maksudnya Allah memerintahkan kita untuk memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang indah saat ketika mau sholat, setiap kali mau sholat. Nabi SAW pun juga melakukan yang sama, sampai Sayyidina Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, Jarir, beliau pernah melihat Nabi SAW, tengok Nabi SAW menggunakan jubah berwarna merah dengan terang, dengan bagus, dengan indah. Seperti halnya beliau tengok bulan, beliau tengok Rasulullah, beliau tengok bulan purnama, beliau tengok Rasulullah, ternyata Rasulullah lebih cantik dan lebih elok daripada bulan purnama. Ini cerita daripada Sayyidina Jarir. Bermakna Nabi SAW pun juga memakai pakaian yang indah. Tetapi walaupun pakaian warna merah itu sendiri khilaf, perbedaan pendapat ulama bagaimana hukumnya, karena ada dalil yang melarangnya. Kembali, jadi secara umum Allah Jalla wa'ala, nah kan kita yang terpenting adalah menutup aurat dengan sempurna. Bahkan disuruhlah kita untuk membersihkan pakaian kita. Wa thiyabaka fatahhir. Jadi makcik, puan-puan ataupun juga akak-akak ataupun juga muslimat yang
tugas ataupun juga lelaki yang memiliki tugasan ataupun juga kewajiban ataupun juga activity untuk mencuci baju, jangan lupa untuk meniatkan mencuci baju adalah perintah Allah. Wa thiyabaka fatahhir, kata Allah, dan cucilah, basuhlah baju-bajumu. Nah, ini yang Rasulullah SAW terapkan. Baju beliau setiap kali ada najis pasti akan dibasuh, pasti akan dibersihkan. Yang membersihkan diantaranya adalah istri-istri Nabi SAW sendiri. Tapi zaman sahabat memang zaman sulit, banyak ramai diantara mereka yang dalam keadaan miskin, sehingga bajunya kadang-kadang hanya dua, hanya satu. Sampai Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, ada sahabat Nabi Jabir, ketika sudah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat sudah menjadi kaya, maka ketika itu kata tabi'in ataupun juga murid daripada Jabir, Sayyidina Jabir ini sahabat, jadi kata beliau kepada gurunya, kepada Sayyidina Jabir ini sahabat ini, apakah Nabi dan para sahabat ketika itu memakai pakaian berganti-ganti? Apa jawab Sayyidina Jabir? Siapa di antara kita yang memiliki baju pakaian lebih daripada dua helai? Bermakna kebanyakan ketika itu karena terlampau miskinnya, terlampau susahnya dan fakirnya, banyak ramai dari kalangan sahabat ketika Rasul masih hidup, karena perjuangan agama luar biasa menuntut mereka untuk mengorbankan segala hal, sampai pakaian mereka pun hanya sedikit. Siapa di antara kami ketika itu yang memiliki pakaian lebih daripada dua helai? Ini maknanya kebanyakan sahabat tidak memiliki pakaian yang lebih daripada dua helai. Ini luar biasa ini. Nabi SAW pun juga kalau ada pakaian nanti diganti, ketika ada orang, ketika beliau punya baru lagi disedekahkan yang lama, begitulah seterusnya. Jadi tak terlampau sibuk untuk memiliki pakaian. Satu almari semuanya pakaian, itu sunnahnya non nabi. Ini melawan sunnah Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi tidak mengapa ala kulli hal, selama memang tidak ada kemubaziran, selama memang itu masih sesuai dengan syariat dan tidak berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebihan. Nah, kadar kelebihannya itu tergantung kepada hajat lah. Kalau kita memang biasa-biasa sering bau badan misalnya, tak akan kita terus-terusan pakai pakaian yang sama. Kita akan sering berganti-ganti, sering keringat, sering berpeluh. Misalnya kita akan berganti-ganti sesuai dengan hajat kita masing-masing. Kemudian hadis Sayyidatuna Ummu Salamah yang kedua sama, kana ahabba thiyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Pakaian yang paling dicintai Nabi SAW adalah gamis. Ini pun juga sama. Sehingga untuk lelaki, nah di sini gamis ini dipakai untuk zaman sekarang pun juga, gamis-gamis yang kita pakai seperti yang mungkin saya pakai sekarang ini pun juga kadang-kadang dipakai oleh perempuan. Apakah agak-agak tidak menyamai antara pakaian laki-laki dengan perempuan dengan pakaian yang semacam ini? Kan agak-agak seperti menyamai. Jadi model dan juga bentuk gamis yang ada pada saat itu untuk gamis laki-laki dan gamis perempuan ini berbeda. Jadi tidak bermakna, kalau bermakna gamis berarti kalau sekarang kita menggunakan ada pakaian unisex. Betul ya? Pakaian unisex boleh dipakai oleh perempuan, boleh dipakai oleh laki-laki. Nah, ini tergantung kepada modelnya. Semuanya kembali kepada uruf. Semuanya kembali kepada kebiasaan di masyarakat tersebut. Agak-agak mana yang termasuk pakaian perempuan, mana yang termasuk pakaian laki-laki. Ini bermakna bahwa gamis ketika itu pun juga dipakai oleh lelaki dan tidak termasuk pada keharaman menyerupai laki dengan perempuan. Ini tidak termasuk. Tetapi kalau gamis memang yang zaman sekarang, gamis untuk perempuan, sininya ada bunga-bunga, kemudian warnanya pun juga pink, love, ada love-nya juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu jelas untuk perempuan. Tak akan laki-laki menggunakan gamis tersebut menggunakan kopiah, itu akan termasuk daripada tasyabuh, menyerupai dengan perempuan. Jadi hati-hati. Nabi SAW melaknat la'anallahu rijal, la'anallahu rijal yalbasuna libsatan nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai, memakai pakaian dengan pakaian wanita.
Begitu pula juga wanita yang memakai pakaian seperti pakaiannya lelaki, baik memakainya pakaian itu sendiri maupun cara memakainya. Dari sanalah sebagian ulama atau ramai ulama yang mengharamkan kita menggunakan, tidak boleh laki-laki menggunakan ini pacar kuku. Apa pacar? Cat kuku, pacar kuku punya pacar. Jadi cat kuku tak boleh, lelaki haram lelaki menggunakan cat kuku. Kenapa? Masya Allah, warnanya pink, bagus ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, taubat ente. Jadi kalau seandainya dia menggunakan cat kuku, ini haram. Kecuali kalau untuk perempuan boleh-boleh saja selama tidak menghalang air wudhunya. Jadi kalau nak gunakan cat kuku ataupun pewarna kuku pun juga kita gunakan yang berbahan alami seperti inai, seperti inai yang dia memang betul-betul sudah boleh hilang, tetapi warnanya masih melekat, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau zatnya yang ditampalkan, yang dilekatkan sehingga sampai air wudhu atau air mandi ini tidak sampai, maka diharamkan juga. Lelaki boleh dia untuk memakai memakai cat kuku kalau ada hajat. Nah, hajatnya semacam apa? Misalnya contohnya misalnya dalam kitab fikah, kalau nak kawin, pengantin, nak dirias, tapi taklah juga bunga-bunga macam pengantin perempuan lah, apalah gambar yang tidak menyerupai perempuan. Ini pun juga kata ulama termasuk hajat, termasuk keperluan yang diperbolehkan. Nah, untuk pakaian ini adalah benda yang paling penting. Maka kalau kita niat menggunakan pakaian ini sesuai dengan sunnah, kita akan mendapatkan pahala bukan hanya dengan ibadah kita saja. Kalau kita menggunakan pakaian, hal-hal yang bersifat activity sehari-hari, tetapi menyesuaikan dengan syariat, menyesuaikan dengan sunnah, menutup auratnya, kemudian agak lebarnya, apalagi kalau seandainya kita niatkan untuk menjaga kehormatan dan sebagainya, ini selama kita memakai pakaian tersebut, kita tetap mendapatkan pahala. Jadi bermakna kita bukan hanya mendapatkan pahala, bukan hanya daripada sholat, bukan hanya daripada zikir, bahkan dalam Islam seorang muslim masuk tandas pun boleh beribadah. Nah, itu ada bukunya Ustadz Nuridho, beribadah dalam tandas. Wah, itu bahasanya beribadah macam mana? Menyesuaikan sunnah-sunnah di dalam tandas yang sudah ditampal di sana di pintu. Nah, itu diamalkan. Itu bukan semata-mata hanya ritual ataupun juga hanya semata-mata saja itu ya. Saja. Itu bukan semata-mata tersebut, tetapi memang adalah sunnah yang dibuat oleh Nabi SAW. Allah kata dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian ikut sunnah, ikut Nabi SAW, yang walaupun benda-benda tersebut perkara yang merupakan aktiviti kita sehari-hari, ketika kita ikut cara Nabi SAW, Allah janjikan dua hal. Allah akan berikan kecintaan Allah, yuhibbukumullah, akan menjadi kekasih-kekasih Allah, akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan dekat dengan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kalian dengan mengikuti sunnah. Walaupun Nabi SAW tidak bagi tahu kelebihan gamis akan mengampuni dosa 1000 tahun, tak ada, tak perlu guna hadis palsu, tak perlu menggunakan tudung akan nanti kalau tak menggunakan tudung maka kepalanya akan berular seperti nebula, ataupun juga akan berapalah pokoknya di dalam neraka akan dikaitkan, akan digantungkan di atas. Itu hadis-hadis palsu, tak payahlah. Jadi yang terpenting kalau seandainya kita buka aurat, kalau seandainya kita memperlihatkan aurat kita, bukan hanya kita yang dosa, tetapi orang yang melihat pun akan dosa. Bermakna kita menjadi sebab orang lain berdosa, kita pun juga berdosa. Selama kita membuka aurat tersebut, sepanjang itu dosa kita mengalir. Ini namanya dosa jariah. Jadi bukan hanya ada amal jariah, sedekah jariah, ada dosa jariah. Sepanjang terbuka auratnya, maka sepanjang itu juga dosa yang akan didapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati betul, sempurnakan tutup auratnya. Ini kadang-kadang kita untuk pakaian nih, ya alhamdulillah sudah tutup aurat, tetapi setan bermain di sana. Kadang-kadang sekarang ini pakaian, tak tahu saya kalau di sini, kalau di Indonesia dia menggunakan tudung yang semacam ini. Ada yang sorban sini. Nah, ini dia, rida.
Nah, kalau di Indonesia sekarang ini lagi zamannya semacam ini. Tak ada ini. Ininya kena. Nah. Jadi di sininya kelihatan ada rambut. Nah, ini pun juga hati-hati jadi kalau semacam ini. Dahulu mak kita tuh macam ini. Nah. Dahulu, tetapi sekarang wah, Masya Allah guna masuk dalam Instagram misalnya ini. Sengaja dia. Macam gua di sini ada gua. Hati-hati betul. Ini namanya pakaian. Jadi memang sudah tutup tudung tapi tidak sempurna secara sempurna. Jadi afdolnya kita menggunakan tudung itu sampai berlabuh minimal sampai bawah dada. Ini lebih afdol karena dia akan kalau tak sampai dada pun kita guna jaket kah atau apa untuk menutupi kembali bagian yang akan berbentuk daripada tubuh perempuan. Nah, ini penting sekali. Tujuannya bukan untuk menyekat. Tujuannya bukan untuk menghalang untuk berekspresi kah atau hidup dengan bebas, tak. Justru untuk menjaga kehormatan perempuan. Bagaimanapun samsingnya, orang yang masih punya hati nurani, dia akan menggoda orang yang menggunakan rok mini. Apa rok mini? Rok? Skirt. Nah, skirt mini. Atau skirt mini pun udah skirt mini. Jadi dia rok ataupun juga skirt yang tinggi. Dia akan orang yang tak punya hati nurani atau orang yang normal, dia akan goda orang yang semacam itu ataupun mengganggu wanita yang berpakaian semacam itu. Sedangkan pakai tudung tak digoda ataupun tidak diganggu. Justru orang yang menggunakan tudung setidaknya akan membuat orang gangster itu akan minimal segan. Itu minimal sekali. Itu bukti Allah Subhanahu wa taala sudah jaga. Ditambah lagi, kita zaman dahulu, zaman primitif, zaman manusia-manusia purba. Sini manusia apa? Purba juga. Hah? Purba juga. Manusia apa? Wow, orang gunung. Orang gunung ataupun kuno, orang gunung innalillah. Ataupun orang manusia-manusia purba atau manusia-manusia kuno. Itu zaman dulu kita tengok lah, itu walaupun daripada film-film kah ataupun daripada gambar-gambar yang ada dari fosil-fosil mereka, kita tengok bagaimana pakaian mereka. Macam sekarang di Prancis, mirip dengan pakaian manusia purba itu sama saja. Jadi kalau dikatakan akan semakin maju kehidupan, akan semakin modern, semakin telanjang, semakin modern. Ini kebalik pemikirannya. Justru malah semakin mundur kita daripada berabad-abad yang lalu sebelum adanya Masehi, bahkan sebelum adanya tahun kita ini, sebelum adanya tahun miladiah. Justru malah mereka yang manusia-manusia kuno berpakaian sedikit tertutup saja, sedikit tertutup, lebihnya terbuka. Nah, maka kalau seandainya kita kembali untuk terbuka menggunakan skirt panjang tapi belahannya dari belakang sampai bawah, itu sama saja bohong. Itu tidak ada menggunakan pakaian, macam-macam jenis pakaian apa saja. Kita nauzubillah min zalik. Tetapi yang seperti ini sudah dibuat bisikan yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan pandai untuk memutarbalikkan fakta. Seakan-akan kalau kita menggunakan you can see, ada you can see sini? You can see kelihatan ketiak, itu namanya you can see ketiak maksudnya. Jadi engkau boleh tengok kelihatan. Jadi kalau di Indonesia sebut pakaian yang semacam itu you can see ketiak maksudnya. Jadi yang semacam itu kalau seandainya semakin tampak, semakin seksi, semakin apa. Kalau untuk digunakan suaminya bagus. Nah, jadi kalau nak gunakan pakaian yang semacam itu, gunakan dalam bilik tidur dengan suaminya, itu malah lebih bagus. Tidak guna pakai apapun juga lebih bagus. Jadi kalau seandainya nak juga gunakan, bukan gunakan di luar. Bukan tak boleh berjualan, menjual, berniaga benda-benda semacam itu, boleh. Tetapi untuk dijual kepada atau untuk digunakan di dalam rumah bersama yang halal, yaitu suami. Bahkan adik kita, abang kita tengok kita berpakaian semacam itu pun juga khawatir. Karena sekarang ini yang namanya perzinahan bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang jauh daripada hubungan kekerabatan. Bahkan sekarang nenek-nenek tahu pula tuh nenek-nenek. Jadi apa kita sebut abang semalam? Nenek ya, ataupun juga makcik-makcik pun tak lepas daripada sasaran perzinahan. Jadi beberapa tahun yang silam ada kawan anak masuk dalam penjara, dia dakwah dalam penjara. Tanya, "Abang kenapa lepas dakwah?" Dia tanya dengan anak mudanya, ada pemuda,
Tanya, abang masuk penjara nih kenapa? Wah saya nih, apa pula tuh? Saya nih selepas merogol nenek saya. Neneknya pun dirogol, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada ke yang lain. Mungkin karena nenek ini tak boleh melawan, ataupun juga dia sudah lama tak ada kakek, tak ada ataupun yang semacamnya, dan lemah dan tidak ada penyaluran lain, akhirnya kepada neneknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekarang zaman udah rusak. Kucing pun tak akan merogol nenek dia, ataupun juga babi pun tak akan merogol ibu dia. Dia tahu siapa ibu dia. Seburuk-buruknya babi, tetap dia tahu siapa ibu dia, siapa nenek dia. Tetapi manusia sekarang ini, na'udzubillah min zalik, perzinahan sudah berlaku di mana-mana. Kata Nabi SAW, apabila sudah dekat idzaqtarabatis saah, kalau sudah dekat hari kiamat, maka akan diangkat ilmu agama, sikit-sikit ulama kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersebar kejahilan dan juga termerebak perzinahan. Ini yang kita nakkan. Maka dari mana sudut perzinahan tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Tapi zina itu yang semacam apa? Zina itu yang mendekati semacam apa? Kalau sekarang mungkin boleh diartikan tidak boleh khalwat, berdua-duaan, tidak boleh juga ikhtilat, campur baur antara lelaki perempuan, pergaulan yang tanpa ada batas. Pun juga diantaranya, cara untuk tidak mendekati perzinahan adalah tutup aurat secara sempurna. Nah, ini juga sama. Karena Nabi SAW katakan zina itu bukan hanya dengan kemaluan, itu yang paling parah, yang paling teruk, yang paling senjata puncaknya, yang paling puncaknya zina dengan kemaluan. Tapi kata Nabi SAW ada zina wa zinal ainin nazar, dan zina mata itu dengan melihat, wa zinal lisanil kalam, dan juga zinanya lisan ini dengan berkata-kata. Ini juga disebut oleh Nabi SAW perzinahan kecil. Jadi kita menyekat hal-hal tersebut, kita mulai daripada memperbaiki diri kita sendiri untuk memperbaiki dunia sekarang ini yang betul-betul sudah merebak dan sudah rusak. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyaknya perzinahan yang sekarang ini sudah nampak ini disebabkan karena memang masing-masing personal tidak peduli kepada lingkungannya, tidak peduli dengan bagaimana penampilannya, tidak peduli dengan bagaimana pergaulannya, sehingga akan muncul kerusakan yang lebih parah ke seluruh dunia. Ini yang kita nakkan, agar pakaian yang kita ambil daripada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW padahal lelaki. Ini istinbat baru, ini adalah pengambilan hukum. Maksudnya Rasulullah saja, kesimpulan baru, Rasulullah saja menggunakan gamis. Gamis itu ada secara bahasa adalah pakaian yang paling tidak sampai bawah lutut. Jadi kalau di atas lutut itu tidak disebut sebagai gamis. Jadi kalau Nabi SAW katakan Rasulullah SAW paling menyukai gamis, maka minimal adalah pakaian yang sampai menutup lutut. Belum lagi tambah beliau menggunakan kain sarung. Beliau juga pernah menggunakan seluar panjang. Pernah juga beliau menggunakan sarung dengan pakaian biasa atau dengan kain, tambah lagi dengan kain sorban atau rida semacam ini. Beliau juga ada rida. Jadi kalau kita ambil semacam itu, Nabi SAW adalah lelaki. Dan kita tahu bahwa hampir sepakat ulama 4 mazhab kecuali mazhab Maliki mengatakan bahwa aurat lelaki hanya daripada pusat sampai ke lutut. Ternyata Nabi SAW memakai pakaian yang berlapis, ada pakaian-pakaian ini lelaki. Maka bagaimana Nabi SAW mengajarkan itu agar semakin bagus pakaiannya, semakin modern. Yang paling modern justru adalah pakaian Nabi, bukan pakaian yang semacam ini yang sekarang ini dipakai macam orang-orang kafir. Mereka semakin terbuka, semakin modern. Kita rubah mindset kita dan juga mindset orang banyak, orang ramai, bahwa yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling modern, yang paling maju dalam kehidupan peradaban adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sesuai. Jadi apalagi kalau seandainya dia perempuan. Kalau Rasul yang laki-laki saja memakai pakaian yang setutup itu, bagaimana dengan perempuan? Oh, perempuan zaman Nabi itu Sayyidatuna yang saya sebut tadi, Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kalau saya tak silap, atau Sayyidatuna Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, pernah meminta izin bahkan kepada Nabi SAW. Kalau lelaki kita dimakruhkan
atau sebagian ulama diharamkan untuk memiliki pakaian khususnya seluar yang melebihi daripada buku lali. Nah, Rasulullah SAW menggunakan kain itu tidak lebih daripada buku lali. Nah, tetapi untuk perempuan gimana? Perempuan zaman tersebut belum ada kaos kaki. Apa kaos kaki tersebut? Stokin, tidak ada stokin pada zaman tersebut. Jadi Sayyidatuna Ummu Salamah atau Ummu Sulaim meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah perempuan untuk melabuhkan pakaiannya sampai ke tanah? Sampai ke tanah. Jadi kata Nabi, zaman dahulu betul-betul dijaga, mereka tahu bagaimana yang suci. Jadi kalaulah dia menyentuh ataupun berlabuh kepada tanah, tetap saja tanah pada zaman itu memang betul-betul sahabat tahu mana yang najis, mana yang suci. Jadi mereka menjaga kebersihan dan kesucian tanah yang mereka pijak. Jadi Nabi SAW katakan boleh, Rasulullah SAW boleh-boleh saja memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk perempuan melabuhkan pakaian mereka seukuran hasta. Satu hasta itu sama dengan 50 cm, setengah meter. Perempuan boleh saja, tapi taklah seperti bridge ataupun seperti pengantin-pengantin yang ada di gereja. Masya Allah panjangnya 10 meter, yang bawa berapa anak-anak semuanya suruh bawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tak ada kepentingan. Satu menyusahkan, yang kedua tak tahu apa pentingnya. Atasnya pun terbuka pula. Salah, mestinya bahannya itu dipindahkan ke atas, ataupun kainnya itu dipindahkan ke atas, bukan pindahkan ke bawah sepanjang-panjang, jadi punya ekor. Nah ini kita bukan yang semacam itu. Kata Nabi hanya sampai satu hasta. Sampai satu hasta pun Sayyidatuna Ummu Salamah ini masih komplain lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana nanti kalau tampak kaki dia? Padahal sudah boleh sampai satu hasta, takkan satu hasta itu masih tampak kaki pun. Jadi kata Nabi SAW sudah tidak ada rukhsah, Rasulullah tidak memberikan kemudahan, keringanan ataupun juga leluasa hukum lebih daripada satu hasta. Jadi kalau untuk laki-laki sampai buku lali, untuk perempuan paling panjang sampai satu hasta atau 50 cm. Tapi yang kita tengok, macam mana Sayyidatuna Ummu Salamah masih risau, takut kakinya tampak. Nah ini adalah salah satu hal yang menggambarkan macam mana kehidupan para sahabiat, sahabat-sahabat Nabi yang perempuan boleh mau menjaga aurat mereka luar biasa. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW itu kalau beliau habis beliau zikir subuh, subhanallah, 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 maka perempuan-perempuan akan pulang terlebih dahulu sebelum para sahabat lelaki dari Masjid Nabawi. Jadi di situ disebutkan, ada riwayat dalam Sahih Bukhari disebutkan mutalaffi'at kharajna mutalaffi'atin bimurutihinna amsalal ghurab au kama qala. Jadi di sana disebutkan para sahabat perempuan, sahabat-sahabat perempuan, mereka balik daripada Masjid Nabawi pulang ke rumah mereka sebelum para sahabat selesai zikir. Jadi sunahnya memang perempuan terlebih dahulu, ladies first. Itu adalah yang digunakan oleh Nabi SAW dan para sahabat, bukan milik barat. Jadi ladies first itu keluar lebih dahulu, mereka memiliki pintu tersendiri, mereka memiliki laluan tersendiri. Itu adalah ajaran Islam, jadi bukan ajaran barat. Nah, mereka pulang terlebih dahulu sebelum para sahabat zikir. Digambarkan mereka keluar itu dan pulang balik daripada masjid ke rumahnya mutalaffi'atin bimurutihinna. Mereka menyelungkuikan. Apa menyelungkui? Menyelimuti diri mereka. Menyelungkui bahasa mana pula? Jadi dia menyelimuti diri mereka bimurutihinna, dengan kain-kain besar mereka. Jadi mereka semuanya pakai amsalal ghurab. Betul-betul sampai tak tampak. La yu'rafna minal ghalas. Tidak dikenali mereka ini disebabkan karena hari masih lagi gelap. Rasulullah sholatnya subuh di awal waktu, maka ketika itu tidak ada lampu, tidak ada penerangan yang cukup, sehingga ketika mereka balik daripada masjid, mereka dalam keadaan berselimut ataupun menyelimuti diri mereka dengan kain-kain hitam seperti gagak. Itu gambaran. Jadi dari sanalah sebahagian ulama ada yang memang menganjurkan untuk perempuan menggunakan pakaian hitam, tapi taklah hitam selalu. Hitam ninja lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ninja, jalannya jadi cepat lagi ntar. Jadi yang dimaksud, jadi yang kita ambil adalah bagaimana para sahabat perempuan mereka betul-betul memang taat kepada Nabi dan menjaga aurat mereka sedemikian rupa.
Sehingga tak nak bercampur aduk nantinya jalannya dengan laki-laki, mereka pulang terlebih dahulu, ditambah lagi mereka menyelimuti dan juga menutupi pakaian mereka dengan kain-kain besar, bimurutihinna. Ketika turun ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menutup pakaian, menutup aurat-aurat mereka secara sempurna, yudnina alaihinna min jalabibihinna, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan wahai Rasul kepada para istri-istrimu dan semua kaum wanita muslimat agar mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka, melabuhkan tudung-tudung mereka sampai ke jaib, sampai ke poket mereka atau sampai kepada dada-dada mereka. Ini perintah Allah Jalla wa'ala. Maka ketika itu mereka-mereka yang tidak punya tudung pinjam dengan saudarinya, mereka yang tidak punya tudung pinjam dengan tetangganya. Karena apa? Mahu mengambil berat dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Orang-orang bahkan yang tidak punya tudung, langsirnya dicopot, ditanggalkan langsir menggunakan buat menjadi tudung. Sampai seperti itulah para sahabiat, para sahabat-sahabat perempuan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga kehidupan zaman mereka, walaupun tetap saja lelaki dengan perempuan, dia ada majelis bersama, ada majelis khusus pun juga ada, pun juga sebagaimana mereka juga melakukan aktivitas pada umumnya antara laki perempuan, tetapi pergaulan mereka memang betul-betul terjaga pada sahabat. Walaupun memang ada terjadi perzinahan, tetap ada, manusiawi, ada, makanya di antara mereka ada, tapi itu pun juga tidak sering ataupun juga tidak ramai, paling hanya 1-2 orang. Itu pun juga karena kekasih lama, dahulu jadi terbawa-bawa zaman jahiliyah, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Itu bahasa Indonesia. Jadi kalau semacam itu kita ambil kesimpulan, para sahabat radhiyallahu taala anhunna, para sahabat-sahabat perempuan memang menjaga diri mereka dengan pakaian-pakaian yang tertutup. Jadi gamis di sini Rasulullah yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Maka walaupun kita tak senantiasa menggunakan gamis untuk yang laki-laki, paling tidak kita pun juga sedikit banyak berusaha mencintai gamis. Walaupun kita tidak senantiasa, takkan kita ke office guna gamis, nanti ke mall guna gamis, nanti kemana guna gamis, itu tidak juga semacam itu. Tapi kalau boleh, kita pun juga ada sedia gamis untuk kita pakai dalam sholat misalnya, ataupun kita pakai dalam Id dan sebagainya, untuk kita cintai sebagaimana mengikuti kecintaan Nabi di dalam gamis, kepada gamis. Hadis 56 ini pun juga sama, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah SAW yalbasuhu al-ghamisa. Pakaian yang dipakai Nabi yang paling Rasulullah SAW cintai adalah gamis. Kemudian Sayyidatuna hadis ke-57, Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha, kana kummu qamisi Rasulillah SAW ila rusghi, adalah lengan baju gamisnya Nabi SAW itu sampai pergelangan tangan, sampai rusuh. Rusuh secara bahasa ini ada namanya rusuh, ini Jadi secara umum tulang dalam bahasa Arab itu yang sebut dengan rusuh itu adalah bahagian tulang di bawah ini, di bawah ibu jari. Ini tulang ibu jari, ini namanya rusuh. Jadi kata Sayyidatuna Asma binti Yazid bahwa lengan baju gamisnya Nabi SAW itu sampai rusuh. Nah, artinya menutupi sampai sini. Yang dimaksud adalah seluruhnya, seluruh lengan tangan. Ada beliau menggunakan lengan tangan biasa pada umumnya, ada nanti riwayat beliau menggunakan jubah yang memang sempit lengannya. Sampai terlampau sempitnya, kalau nak wudu pun kena dilepas, kena ditanggalkan. Sebab sempit, jadi tak boleh dibuka semacam itu pada biasanya. Ini pun ada gamis atau jubahnya Nabi yang modelnya, yang bentuknya semacam itu. Jadi sunnahnya seperti ini. Boleh-boleh saja kita menggunakan yang kecil, ataupun juga kita menggunakan pakaian yang untuk laki-laki, untuk pakaian yang pendek lengannya itu boleh memang.
Bahkan di Nabi SAW itu pernah sampai terlihat beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiak beliau. Bermakna kalau seandainya gamisnya panjang semacam ini, saya angkat tangan pun tak akan tertampak tuh ketiak saya. Paham ya? Bermakna beliau menggunakan memang lengan pendek. Nah, jadi lengan pendek pun juga Nabi SAW pernah gunakan. Sampai ulama itu bahas bagaimana warna ketiak Nabi SAW. Sampai seperti itulah ulama bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketika itu, riwayat tersebut menggunakan kata-kata sufroh. Ada riwayat bayad. Rasulullah SAW tampak ketiaknya yang berwarna putih. Ada juga riwayat kecoklatan. Bermakna ada pendapat ulama mengatakan memang Nabi SAW itu ketiaknya putih daripada awal. Ada riwayat yang kedua adalah, ataupun pendapat yang kedua, Nabi SAW itu warnanya agak kecoklatan karena memang beliau mengamalkan cabut bulu ketiak. Kalau Nabi tidak punya bulu ketiak, maka beliau tak akan mengamalkannya. Kalau Nabi SAW, ada orang-orang yang memang gennya tidak punya bulu ketiak. Itu ada. Tapi ramai yang punya gen bulu ketiak. Nah, itu lebih ramai lagi. Karena apa? Allah nak bagikan sunnah yang ada. Sunnah yaitu sunnah mencabut bulu ketiak. Ini sunnah yang semacam ini. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau untuk bulu kemaluan, perempuan sunnahnya dicabut. Masya Allah. Cat. Oh, Masya Allah. Bukannya ringan itu. Bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang senang. Kalau untuk mencabut. Kalau tak sampai pun mencabut, kalau tidak mencabut pun paling tidak dicangkul ataupun juga dicukur. Nah, coba dicukur pun juga sama. Lelaki, perempuan untuk ketiak ini sunnahnya dicabut. Sunnahnya natful ibit. Nabi SAW katakan asyaratun minal fitrah. Ada 10 perkara yang termasuk daripada fitrah, kesucian atau kebersihan. Di antaranya adalah natful ibit, yaitu mencabut bulu ketiak. Tapi mencabutnya perkara yang kadang ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau yang senang dia menggunakan krim ataupun juga untuk melunturkan atau menanggalkan bulu ketiak, ataupun menggunakan simen, batu bata atau yang semisal biar lebih terkoyak sekalian, tidak ada bulunya dan tidak ada kulitnya sekaligus. Tapi kalau seandainya dia tak mampu untuk mencabut bulu ketiak, minimal dicukur. Ini penting sekali, minimal dicukur atau menggunakan krim yang lebih mudah. Imam Syafi'i diriwayatkan, Imam Syafi'i pun juga radhiyallahu taala anhu katakan ada riwayat beliau tidak kuat untuk mencabut bulu ketiak beliau sendiri. Jadi semua sunnah sudah beliau lakukan kecuali satu perkara, karena tidak sanggup menahan sakitnya bulu ketiak. Dicabut ini tidak sanggup. Jadi boleh-boleh saja. Jangan sampai, yang terpenting jangan sampai memalukan lah. Apalagi kalau seandainya kadang-kadang kita kalau untuk pengantin baru, kalau pengantin baru tak ada bulu ketiak. Tapi kalau udah pengantin lama, pengantin basi, pengantin sudah lama, itu bulu ketiaknya kemana-mana, bulu hidungnya kemana-mana, kemudian juga bulu yang satu itu juga kemana-mana. Sekali buka dusun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadinya semuanya ada kelelawar, ada kecoa, ada lipas apa segala macam di dalamnya. Nauzubillah min zalik. Jadi itu juga penting. Jadi jangan sampai kita ini akan memalukan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam memang betul-betul bersih, jangan sampai tidak bersih. Kembali. Jadi komisi Rasulullah memang sunnahnya Rasulullah juga melakukan menggunakan pakaian yang panjang, khususnya ketika sholat lah paling tidak. Kalau ketika sholat paling tidak kita usahakan menggunakan lengan yang panjang. Jadi kalau seandainya samalah, kita ibaratkan saja kita nak bertemu dengan orang yang mulia, orang yang terhormat, mungkin juga sultan, mungkin juga perdana menteri. Ketika kita dipanggil, kita tak boleh sembarangan. Nah, jadi kalau seandainya kita kita menghadap makhluk yang di pertuan agung atau makhluk yang dibesarkan oleh makhluk lainnya yang dianggap mulia, ternyata kita tak menggunakan pakaian kita yang sembarangan. Bahkan kalau di Indonesia itu tidak boleh, kita tahu kalau di sini lagi. Kalau masuk istana atau masuk tempat-tempat yang terhormat, pemerintahan, kerajaan, kita tak boleh menggunakan slipper jepit. Slipper yang dijepit, apa sebut slipper sini? Slipper Jepun. Jepun menggunakan seperti itu kah? Slipper Jepun.
Nah, slipper yang jepit atau yang semacam itu tidak boleh, karena menggunakan yang minimal ada slop ataupun ada penutup yang semacam itu, atau menggunakan kasut sekaligus. Nah, ini untuk makhluk saja kita diatur sedemikian rupa sampai bagus, apalagi kalau pertandingan musabaqah apa saja. Mau musabaqah itu musabaqah pertandingan apa saja, pertandingan ceramah, pertandingan baca Quran, pertandingan sini apa cerdas cermat, apa sebut cerdas cermat? Apa cerdas cermat tuh? Jawaban kuis. Kuis. Atau mau masuk televisi. Bahasa Indonesianya TV. Tuh bahasa Indonesia tuh udah lebih fasih. Jadi television, kita masuk television, Masya Allah semuanya kemas sebelum masuk kamera karena riak. Jadi kalau udah masuk kamera ini banyak riaknya. Makanya ini juga sama, ini membuat hati kita jadi kotor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya betul-betul diatur. Nih jangan sampai sengit. Jadi jangan semacam ini. Pakcik ini kepalanya miring sedikit lah. Atau sengit sedikit, dibetulkan dulu. Kemudian belum lagi nanti yang lebih parah guna apa nih? Gincu pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa? Bedak atau yang semisalnya. Itu juga eyeshadow sampai bulu mata tuh macam atap ataupun macam apa tak tahu juga, macam sapu juga. Sapu semuanya, tersapu semuanya karena terlampau panjang. Jadi kenapa? Karena untuk ditatap dan dipandang cantik, elok di hadapan makhluk. Ternyata kalau kepada Allah Jalla wa Ala kita cuek, kita acuh. Mau bulu ketiak panjang, mau bau, berpeluh, apapun juga ataupun juga kotor, kita kadang-kadang kurang berikan perhatian dan adab kepada Allah Jalla wa Ala. Padahal yang memberikan wajah paras yang cantik Allah, yang memberikan pakaian Allah, yang memberikan makanan yang cukup Allah, yang memberikan kesehatan Allah, yang membuat badan kita tetap tidak ada kecacatan yang sempurna pun juga Allah Jalla wa Ala. Tetapi kita kadang kurang perhatian memberikan yang terbaik, berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Jadi kita usahakan, kalau seandainya nak beli telkung, beli saja yang bagus tak apa. Sekali untuk, karena apa? Tujuannya bukan untuk riya. Bukan tujuan untuk mempamerkan kepada makhluk. Tujuan takzim, untuk mengagungkan sholat. Ada di antara para ulama seperti yang saya dengar dari Tuan Guru Syekh Nuruddin, guru kami. Kata beliau ada di antara guru beliau, di antaranya Syekh Mutawalli Sya'rawi Mesir. Itu kalau beliau membeli ini sajadah dibeli yang paling bagus, yang paling mahal, digunakan tujuannya untuk qiyamul lail. Kenapa beliau sampai membeli yang paling mahal untuk sajadah? Karena untuk takzim, untuk memberikan penghormatan kepada Allah Jalla wa Ala, ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin, itu beliau kalau punya pakaian, bahkan beliau ada punya pakaian yang beliau khususkan untuk sholat, tidak dipakai untuk yang lain. Beliau pun juga punya pakaian yang pernah beliau beli tidak kurang harga daripada, seingat saya, 12.000 dirham, bermakna 1.200 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Emas sekarang ini di Malaysia 1 gramnya 150 lebih kurang, 170. Kali saja dengan 4, paling tidak, berarti 600. Kali dengan 1.200. Berapa harga RM? Itu satu pakaian. Masya Allah, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini cucu Rasulullah. Beliau pun kaya, tetapi luar biasa tawadhu, rendah hatinya kepada orang-orang miskin. Sampai beliau nak bersedekah kepada orang-orang miskin ini, tidak ada orang yang tahu. Orang-orang tahu setiap pagi, pada setiap bulan, pada pagi hari mereka di hadapan rumah sudah ada gandum, sudah ada gula, apa segala macam keperluan asasi di hadapan rumah-rumah mereka, tetangga-tetangga tersebut. Tapi tidak tahu siapa yang letakkan. Diketahuinya selepas Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala sudah meninggal dunia, barulah orang-orang tahu, oh sudah tidak ada pernah mengirimkan lagi kepada kami makanan-makanan tersebut, bermakna yang selama ini menyumbangkan makanan itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan ditengok, kata kila, ditengok oleh orang yang membandingkan jenazah beliau,
di belakang beliau ini ada, di bahu beliau itu ada bekas ataupun ada kesan membawa karung gandum sendiri. Radhiyallahu taala anhu. Tapi beliau punya kekayaan seperti apa? Tak mungkin boleh sedekah sebanyak itu, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke belakang, ke depan, kalau bukan punya kekayaan sendiri. Jadi beliau memiliki pakaian seharga 1.200 dinar atau 12.000 dirham. Nanti saat ketika sudah ganti musim, maka beliau waktunya beli pakaian baru, pakaian yang seharga jutaan RM tersebut disumbangkan langsung. Jadi bukan untuk disimpan dan sebagainya. Ini kenapa? Karena mereka bukan untuk mencintai dunia, tapi untuk mentakzim, untuk memuliakan, untuk mengagungkan syiar-syiar agama, syiar-syiar ibadah, sehingga ketika beribadah kepada Allah dalam keadaan nyaman, khusyuk. Kan wangi kan kalau kita beribadah di tempat yang bau. Kadang-kadang sebagian RNR ini karpetnya bau kaki. Luar biasa, ini kita jadi tak nyaman. Nak sujud lama, salah karena bau. Tapi tak nak sujud lama, kita nak baca doa sebanyak-banyaknya, ini adalah kedekatan kita dengan Allah. Ini kita juga tidak mau seperti itu. Jadi kita nak sholat dalam keadaan nyaman, tenang, bersih, suci. Beda kalau kita pakai pakaian warna putih dengan kita pakaian warna-warni, ini berbeza. Pikiran kita akan lebih tenang ketika kita menggunakan pakaian putih. Makanya itu kalau untuk khusus hari Jumat, sunnahnya kita menggunakan ketika sholat Jumat menggunakan pakaian warna putih. Nah, jadi kalau pakai baju koko kah atau baju apa, agar semua itu putih. Kalau untuk Id, untuk hari raya, kita disunahkan menggunakan pakaian yang terbaru. Sunnah memang. Atau kalau tak terbaru pun yang paling terbaik yang kita punya. Kalau tak baru pun tak apa, yang penting terbaik, yang sudah disetrika, sudah ayan sudah diayan, ataupun juga sudah dibasuh, sudah wangi, itu yang terbaik yang kita miliki. Tapi kalau untuk khusus hari Jumat, khusus untuk sholat Jumat, kita gunakan pakaian warna putih. Kenapa? Karena dia akan membeningkan hati. Kita kalau seandainya warna-warni ataupun juga banyak gambar, belakangnya ada gambar setan, itu seperti itu pula, atau gambar apa, kita pun juga yang di belakangnya akan terganggu dengan gambar-gambar yang semacam itu, atau warna-warna yang akan mengganggu pikiran kita selama sholat. Jadi kita usahakan agar bagaimana ketika kita sholat, khususnya kita menggunakan pakaian, kalau boleh ini kita gunakan pakaian yang semampu kita, yang terbersih, yang terbaik. Yang agak-agak sudah bau, sudah kotor, kita ganti. Allah, hadis ke-58. Dari Sayyidina Qurrah bin Iyas ibni Hilal radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi Sayyidina Qurrah, ataitu Rasulullah SAW fi rahtin min Muzainah linubayyi'ahu. Saya mendatangi Nabi SAW bersama sekumpulan orang dari suku Muzainah, dari kabilah Muzainah, Bani Mudhar. Linubayyi'ahu, untuk berbaiat kepada Nabi. Ramai-ramai mereka berbaiat. Maksud daripada berbaiat, mereka sudah jadi Islam, terus kemudian nak menunjukkan kesetiaan mereka dengan Nabi. Ini namanya baiat. Berjanji untuk setia sehidup semati dengan Rasulullah SAW. Apapun yang Rasulullah SAW perintahkan, kami akan siap untuk mentaatinya. Ini namanya baiat. Nah, ini masih diamalkan kepada ahli-ahli thariqah. Biasanya ahli-ahli thariqah Syadziliyah, thariqah Alawiyah, thariqah Darqawiyah, thariqah Jistiyah, atau thariqah lainnya, thariqah Sufi, mereka masih mengamalkan baiat yang semacam ini kepada guru mereka. Jadi kalau mereka nak ikut kepada thariqah Naqsyabandiyah misalnya, maka nanti mursyid, guru daripada thariqah tersebut akan bersalaman dengan yang berkenaan, dibaiat, diijazahkan dengan amalan atau zikir-zikir thariqah Naqsyabandiyah. Ini tujuannya untuk apa? Bukan untuk menunjukkan keislaman, bukan. Mereka sudah Islam, tapi tujuan untuk mengikatkan tali hubungan antara guru dengan murid. Tujuannya untuk mengikatkan hati. Sebab ketika kita bersalaman, ini untuk yang sesama jenis lah, bukan yang lawan jenis. Ketika kita bersalaman, maka ini akan mengalir rahmah, kasih sayang sesama kita ke hati kita. Yang bersalaman bukan hati, yang bersalaman adalah jabatan tangan. Rasulullah dalam riwayat Imam Malik, kitab Muwatta, disebutkan riwayat tasafahu yadhhab ankumul ghil, yadhhabil ghillu.
hendaklah kalian bermusafahah, bersalam-salaman, maka akan hilang kedengkian sesama kalian. Dendam akan hilang, rasa dengki akan hilang, iri akan hilang saat ketika kita bersalaman. Ini janji Nabi SAW dalam riwayat Muwatta tadi. Bermakna bersalaman pun juga ini dengan baiat tersebut, kita nakkan agar kita dengan guru kita tersambung seluruhnya. Kita dengan guru kita ini punya hubungan yang kuat. Bahkan nanti kalau beliau nanti Allah selamatkan di akhirat, kita boleh dijabat tangan dan kita boleh diselamatkan mendapatkan syafaat beliau. Kata Nabi SAW, yashfa' yaumal qiyamati thalatha. Ada 3 orang yang akan, 3 kumpulan yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang pertama al-anbiya, para nabi-nabi dan rasul. Mereka akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Mereka akan menyelamatkan siapa? Menyelamatkan umat manusia yang menjadi umat mereka. Kemudian yang kedua, wal syuhada, dan orang-orang syahid. Orang-orang syahid ini lebih khusus akan menyelamatkan orang-orang yang mereka kenal. Baik itu kawan, baik itu tetangga, baik itu keluarga, terlebih khusus ini mereka selamat. Yang ketiga, wal ulama, dan para alim ulama. Para alim ulama akan mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang siapa? Yang mereka khususnya adalah murid-murid mereka yang belajar dengan mereka. Ini yang diinginkan oleh para sufi, yang diinginkan oleh para orang-orang ahlillah, para orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, mensucikan diri mereka. Mereka nakkan agar terhubung dengan para alim ulama, guru-guru mereka nanti sampai hari kiamat. Ini namanya baiat. Jadi yang seperti ini penting sekali untuk kita fahami, bahwa saat ketika kita bercium tangan, ketika kita jabat tangan dengan seorang guru, dengan ulama, dengan kiai, dengan habaib, dengan tuan guru, ataupun juga baba, ataupun juga syekh, atau sebutan siapa-siapa saja daripada ulama, ustazah kah, syaikhah kah yang perempuan, maka kita juga sunnahnya untuk menjabat tangan mereka, dan juga ulama sunnahkan seperti Imam Nawawi mensunnahkan untuk mencium tangan mereka. Kenapa tujuannya? Tujuannya tadi untuk agar hati kita dengan hati mereka tersambung. Bahkan ada sebuah hadis musalsal. Hadis musalsal adalah hadis yang diriwayatkan sesuai dengan keadaan perawi yang meriwayatkannya. Contoh, ada hadis musalsal, ini hadis yang khusus, katakan hadis musalsal dengan tersenyum. Bermakna perawi Rasulullah SAW mendengar riwayat menyebutkan hadis dengan tersenyum. Maka nanti sahabat meriwayatkan hadisnya dengan tersenyum. Nanti tabi'in muridnya meriwayatkan dengan tersenyum. Ini namanya hadis musalsal. Hadis yang diriwayatkan sesuai dengan sifat keadaan di mana Rasulullah atau sahabat yang meriwayatkan melakukan sifat tersebut, keadaan tersebut. Terus seperti itu dijaga. Ada sebuah hadis yang ini tersambung, sanadnya memang banyak dipermasalahkan oleh ulama hadis, artinya mengatakan qil wa qal, ada yang mengatakan ini hadis palsu lah, hadis dhaif atau lemah, tetapi setidaknya ramai dari para ulama pun juga yang mengamalkan hadis ini, yaitu hadis man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Orang yang berjabat tangan dengan aku, kata Nabi, orang yang berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan denganku sampai hari kiamat. Orang yang berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan, orang dengan orang, sampai hari kiamat seluruhnya bersambung kepada Nabi SAW, akan masuk surga di akhirat. Nanti akan masuk surga pada hari kiamat. Bermakna kita para ulama ini menyambungkan salaman mereka pun tersambung kepada Rasulullah SAW. Berjabat tangan mereka pun ini disebut dengan sanad. Disebut dengan mata rantai keilmuan. Sehingga kita ilmu itu bukan hanya semata-mata kita boleh dapat ilmu dari mana-mana. Kita boleh dapat ilmu daripada YouTube, boleh ilmu daripada Facebook, walaupun Facebook milik Mark Zuckerberg, tapi dia boleh menjadi asbab kita mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu dan sebagainya. Tetapi untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang kekal dan mendapatkan keberkahan ilmu yang tinggi, bagus dapat ilmu sudah bagus, tapi keberkahan ilmu ada suatu perkara yang berbeda. Untuk mendapatkan keberkahan ilmu, kita kena bersambung sanad kita daripada guru kita ke guru kita ke guru kita sampai ke Rasulullah SAW. Ini namanya sanad. Nah, linubayi'ahu, berjabatan tangan dengan Nabi SAW adalah perkara yang paling mereka idam-idamkan.
Berjabatan dengan Nabi SAW adalah perkara yang paling mereka rasakan kelezatannya ketika itu. Jadi para sahabat, Sayyidina Anas bin Malik nanti meriwayatkan bagaimana lembutnya tangan Rasulullah SAW. Wah, itu luar biasa. Bagaimana sejuknya tangan Nabi SAW saat ketika mereka menjabat tangan Nabi SAW. Ini kenapa mereka merasakan kelezatan ketika bersambung, ketika mereka berkontak, kontak fisik dengan fisikal dengan Nabi SAW. Linubayi'ahu, ini namanya bai'at. Wa inna qamisahu lamutlaqun. Dan ketika itu, kata Sayyidina Qurrah, ketika kami datang dengan sekumpulan kaum dari kaum Muzainah, kami berbaiat dengan Nabi SAW, dan ketika itu sesungguhnya gamisnya Nabi SAW lamutlaq. Wa auqala zirru qamisihi mutlaq. Butang daripada gamisnya Nabi SAW terbuka. Ini fa'adkhaltu yadi fi jaibi qamisihi, maka aku masukkan tanganku di jaib, di ini apa nih jaib? Kalau Indonesia sebut kerah. Collar baju. Bukan color. Collar baju. Maka saya masukkan tangan saya, kata Sayyidina Qurrah, ke dalam collar bajunya Rasulullah. Lucu ya. Jenaka juga jadi gila. Jadi masukkan ke dalam kolor bajunya Nabi SAW. Famasistul khotam, maka aku boleh mengusap dan menyentuh khotamun nubuwah, tanda cap kenabian, cop kenabian yang Allah berikan di belakang Nabi SAW. Jadi Sayyidina Qurrah ini kok kenapa berani? Berani-beraninya dia orang masukkan tangannya ke dalam ininya Nabi. Apakah Nabi mengizinkan? Bukan, beliau masih kecil. Jadi budak lah. Tetapi apa yang mereka rekam ketika mereka kecil akan mereka riwayatkan nanti ketika dewasa. Rasulullah SAW luar biasa, terbuka untuk umat. Jadi ada orang yang tak nak salaman, ada orang di antara mereka ada yang keras suaranya, ada yang kurang adab kepada Nabi. Nabi SAW tak jadi masalah. Artinya beliau betul-betul terbuka, senantiasa memaklumi keadaan umat ini yang berbeza-beza. Termasuk budak-budak. Jadi dia orang nak periksa atau seperti apa, main-main di belakang Nabi, akhirnya beliau masukkan, karena ini terbuka, ini sunahnya seperti ini, zirru mutlak, butangnya terbuka, maka sebagian ulama ada yang macam, nah ini bukan dia orang kepanasan, bukan, tapi memang ada riwayat Rasulullah membuka semacam ini. Entah apa musababnya, artinya apakah Nabi SAW memang beliau kepanasan sehingga beliau buka butangnya, tapi yang jelas Rasulullah pernah memang membuka gamis itu dengan butangnya semacam ini. Nah, jadi tidak terlampau ketat sangat atau yang semisalnya. Dan butang ini, saya ingat dengan butangnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu menggunakan, dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, menggunakan ud atau menggunakan bilah kayu kecil untuk jadikan butang. Ini pernah dilakukan. Jadi ketika itu Sayyidina Jibril, malaikat Jibril, pernah Nabi SAW tengok, kenapa Jibril memakai pakaian tapi butangnya daripada kayu. Malaikat menggunakan butang daripada bilah kayu yang kecil-kecil itu, dipasang-pasangkan semacam itu. Katanya saya tengah mengikuti butangnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena mulianya Sayyidina Abu Bakar di hadapan para malaikat, maka kami mengikuti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka beginilah Nabi SAW, santai. Ketika beliau dalam keadaan santai, beliau tidak terlampau serius, tidak terlampau sangat kaku, tidak. Nabi SAW terbuka. Nah, ketika itu karena terbuka, maka ini namanya budak-budak, dia masukkan dari dalam sini tangannya, dia masistul khotam. Saya boleh menyentuh khotamun nubuwah, cop kenabian yang Allah SWT sudah berikan. Nanti akan ada pembahasan khusus mengenai bentuk cop kenabian yang ada di belakang Nabi SAW, berupa daging yang terkumpul berwarna agak kemerah-merahan seperti telur burung unta, lebih kurang besarnya. Itu adalah cop kenabian. Setiap Nabi SAW setiap Nabi memiliki cop yang semacam itu. Itu adalah bukti bahwa itu seorang Nabi. Kembali,
Jadi ini di sini sunnah berikutnya adalah gamis. Kadang-kadang kita boleh buka. Perempuan janganlah, perempuan sengaja, oh kami mengamalkan sunnah, membuka belahan dada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan, ini untuk lelaki. Terus, pas itu hadis 59 Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad kharaja, Rasulullah pernah keluar rumah. Wa huwa yattaqi'u ala Usamah bin Zaidin, dan beliau Rasulullah bersandar apa ini? Jadi beliau tuh dipapa atau dibawa oleh dituntun oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Usamah bin Zaid bin Harisah. Jadi Usamah anaknya Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu adalah anak angkatnya Nabi. Zaid bin Harithah anak angkatnya Rasulullah SAW. Punya anak namanya Usamah. Jadi Sayyidina Usamah dengan Sayyidina Zaid ini, Zaid bin Harithah, dahulu Sayyidina Zaid bin Harithah ini adalah hamba sahaya Nabi. Tetapi karena terlampau dekat, Nabi SAW pun juga tidak merasa diri beliau lebih daripada seorang hamba sahaya. Maksudnya tidak merasa sombong dengan Sayyidina Zaid bin Harithah karena terlampau rapat dengan Rasulullah, maka Rasulullah angkat menjadi anak. Zaman dahulu Sayyidina Zaid bin Harithah ini dipanggil Zaid bin Muhammad karena anak angkatnya Rasul. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Maka datanglah ayah beliau namanya Harithah. Ketika itu tanya, itu adalah kata beliau, kata Harithah ini, ayahnya Sayyidina Zaid, itu adalah anak saya, bukan anaknya Muhammad. Ini kata ayahnya Sayyidina Zaid. Maka ketika itu diceklah apakah betul nih anaknya Harithah atau tidak. Karena sebelumnya memang diragukan siapa ini ayahnya. Maka diperiksa kaki. Jadi zaman dahulu ada sebuah ilmu, orang Arab ini punya ilmu namanya Al-Kifayah. Al-Kifayah artinya ilmu yang boleh memastikan fulan ini adalah anaknya fulan, tengok daripada telapak kaki. Saking hebatnya, karena terlampau hebatnya, jadi mereka ini memiliki ilmu tersebut. Namanya ilmu kifayah. Kalau kita sekarang ada tes DNA, tapi kalau zaman dahulu tak, tengok kakinya ini ayah macam ini kakinya, urat-uratnya, belahannya dan sebagainya, tengok kaki anaknya lebih kurang. Nah, maka boleh dipastikan oleh orang yang memiliki ilmu kifayah tersebut. Ini memang bukan sihir, bukan. Memang ilmu ini ada. Ilmu tersebut memang ada pada zaman dahulu tuh memang dipelajari dan boleh diwariskan kepada murid. Jadi sampai-sampai orang yang memang ahli dalam ilmu kifayah ini, dia boleh mengetahui apakah orang yang lalu di sini, yang baru saja lalu ini siapa. Ini kalau orang yang betul-betul ahli dalam ilmu kifayah, dia boleh mengetahui apakah orang ini baru lalu atau tidak. Ini jejaknya tuh lain. Nah, seperti itu lebih kurang. Jadi ini ilmu kifayah. Akhirnya ketika betul bahwa Harithah ini memang sudah dipastikan ini adalah ayah daripada Sayyidina Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah bagi pilihan. Lagipun Allah melarang untuk orang-orang anak-anak angkat untuk dinasabkan, dinisbahkan, disandarkan kepada ayah. Kan ayah angkatnya tak boleh. Kalau seandainya kita mengangkat seorang anak, mengasuh seorang anak yang itu bukan anak kita, kita tak boleh membinkan kepada kita, karena memang bukan. Tapi kalau kita anggap sebagai anak angkat itu boleh. Ayo anakku itu silakan. Tetapi kalau untuk membinkan, apalagi kalau dia perempuan, nanti ada masa dia menikah, maka yang menikahkan kalau ada ayahnya yang asli, betul ya? Ayahnya yang asli, maka yang menikahkan adalah ayahnya yang asli. Tak boleh ayah angkatnya, tak boleh, tidak punya hak karena bukan walinya. Kecuali kalau ayahnya tidak ada dan ternyata ayah angkatnya adalah pak saudara dia sendiri. Nah, itu masih ada hak untuk menjadi wali. Tapi kalau tidak ada mengena dengan hubungan mahram atau hubungan perwalian, dia tidak berhak menjadi wali. Nah, Rasulullah dulu menasabkan Zaid ini kepada dirinya ketika betul ternyata Harithah ini adalah ayahnya Sayyidina Zaid. Maka Rasulullah memberikan pilihan kepada Sayyidina Zaid,
Mau pilih hidup dengan ayah kamu silakan, mau tetap dengan saya silakan. Jelas Sayyidina Zaid katakan saya memilih Rasulullah SAW. Maka sampai meninggal dunia pun beliau tetap bersama Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal dunia, beliau tetap menjadi sahabat radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau punya anak namanya Usamah. Para sahabat ini sudah tahu dah. Di antara kekasih-kekasih Nabi, orang-orang terdekat dan orang yang paling rapat dengan Nabi adalah ini. Dua ayah dan anak ini, Usamah dengan Zaid, Usamah bin Zaid bin Harisa adalah dua-duanya ayah dan anak ini adalah orang yang di antara orang yang rapat dengan Nabi. Maka suatu saat ketika terjadi ini saya cerita tentang Usamah bin Zaid dulu ya. Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma ini saat ketika terjadi ada salah seorang wanita, dia ini bangsawan, artinya memiliki sosial, kedudukan sosial di mata masyarakat yang tinggi. Jadi anak ataupun juga keluarga daripada bangsawannya, bangsawan apa? Bangsawan juga. Hah? Berada kaya. Bukan, dia punya kehormatan gitu. Macam anak sultan atau kalau sini ada tengku, engku yang macam itu lebih kurang. Hah? Kerabat. Ya, kerabat seperti itulah, tinggi. Jadi punya status sosial yang tinggi. Tapi mencuri. Jadi seorang yang wanita ini punya kedudukan yang tinggi tetapi mencuri. Akhirnya para sahabat ini ragu nak jatuhkan hukuman hudud, potong tangan kepada wanita yang berkenaan. Ini kalau kita potong tangannya akan mempermalukan keluarga dia. Dia ini anak ya. Kalau kita mungkin sekarang dia ini kerabat sultan, dia ini kerabat yang dipertong, misalnya seperti itu. Maka para sahabat ini ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman hudud. Akhirnya mereka tahu, kita mintalah keringanan kepada Rasulullah. Melalui siapa? Melalui ini, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, karena mereka tahu Usamah itu orang yang paling rapat, ayahnya juga orang yang rapat dengan Rasulullah. Maka disebut hibbu ibni hibbi Rasulillah, anak yang tercinta daripada orang terkasihnya Rasulullah SAW. Dua-duanya adalah orang yang rapat dengan Rasulullah dan rapat dengan keluarga Rasulullah. Maka katakan Usamah, cobalah minta keringanan daripada Rasul. Dia ini dia ini kerabat kerajaan. Takkan kita, itu lebih kurang semacam itu, takkan kita potong tangannya, nanti gantilah dengan apalah denda atau apa saman dan sebagainya. Maka Sayyidina Usamah pun ya khair, karena ini adalah suatu perkara yang besar dan juga untuk menjaga kehormatan sebuah keluarga, saya nakkan menyampaikan kepada Rasul. Baru cakap kepada Nabi SAW, Rasul ini ada seorang syarifah, wanita yang mulia, seorang keturunan yang bagus, tapi dia mencuri Rasulullah, dan sudah sabit hukumannya bahwa memang akan dihukum potong tangan. Boleh tak kalau kami meminta syafaat, sedikitlah keringanan untuk perempuan yang berkenaan? Rasulullah marah langsung luar biasa. Kata Nabi SAW, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yadaha. Seandainya Fatimah yang mencuri anak saya sendiri, saya yang memotong tangannya. Itu kata Rasulullah SAW. Tak nak, kata Nabi SAW, orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu, mereka hancur di antara mereka binasa, Allah binasakan disebabkan karena kepada orang-orang yang mulia mereka tumpul. Hukum itu tidak berlaku kepada orang-orang yang di atas, tetapi mereka jatuhkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, tidak memiliki. Kata Nabi, halakaman kana qablakum, kalau orang-orang sebelum kalian akan binasa. Orang-orang sebelum kalian sudah binasa. Kanu idza saraqa minhumus syarif khalluhu. Kalau seandainya ada orang mulia yang mencuri di antara mereka, mereka bebaskan, mereka biarkan. Tetapi kalau idza saraqa minhumud dhaif, kalau orang yang lemah dia mencuri karena mungkin lapar dan sebagainya, aqamu alaihil had, mereka akan ramai-ramai menghukumnya secara sesuai dengan peraturan. Kalau untuk yang kuat tak berlaku hukum, kalau kepada yang lemah berlaku. Jadi semacam pisau yang di atasnya tumpul, ke bawahnya tajam. Nah, kata Nabi SAW, seandainya Fatimah, walaupun mustahil Sayyidatuna Fatimah bara'allahu minha, bara'allah, Allah Subhanahu wa taala membebaskan Sayyidatuna Fatimah dari kejadian yang semacam itu, tidak mungkin Sayyidatuna Fatimah mencuri, tapi Rasulullah nak memberikan gambaran. Kalau seandainya anakku sendiri yang mencuri, saya yang akan menjatuhkan hukuman kepada dirinya. Ini yang kadang-kadang tidak
ada berlaku kepada para hakim ataupun juga para penguasa yang ada di mana-mana tempat. Baik itu penguasa dalam segi kenegaraan atau mungkin penguasa-penguasa kecil di lembaga-lembaganya, di pertubuhannya dan sebagainya, kadang-kadang seperti itu. Kembali, jadi ini Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bermakna kalau Zaid ini adalah anak angkat Nabi, maka Sayyidina Usamah adalah cucu angkat Nabi. Nah, sebetulnya lebih kurang. Dari Rasulullah SAW bersandar, maknanya bersandar, beliau berjalan dengan meletakkan tangannya di pundak, di bahu Sayyidina Usamah, jalan semacam itu dengan budak lah semacam itu di bawah. Alaihi thawbun qitri, kata Sayyidina Anas, saya tengok Rasulullah ini menggunakan pakaian qitri, qad tawashshaha bihi, beliau menyelimutkan, asal daripada tawashshaha itu semacam ini. Thawbun di sini bukan hanya pakaian, boleh juga kain. Jadi ini namanya rida. Tawashshaha, ini tawashshaha. Nah, ini tawashshaha. Nah, Rasulullah tawashshaha bihi. Melilitkan, boleh mungkin. Melilitkan pakaian tersebut, fasalla bihim, dan Rasulullah menjadi imam dengan pakaian tersebut. Kain daripada qitr. Kalau tak silap ini kain daripada Yaman. Qitr ini kain daripada Yaman. Jadi boleh-boleh saja kita memakai pakaian made in Taiwan, made in Korea. Tapi selama tidak bercanggah dengan hukum. Selama tidak ada perkara-perkara yang boleh membawa kepada keharaman. Saubun qitri, boleh menggunakan kain. Dan ini juga salah satu pakaian Nabi, rida, tawashshaha bihi. Jadi beliau melipatnya ataupun menggunakannya lebih kurang semacam ini. Berikutnya hadis ini walaupun hadis ini sahih. Hadis ke-60. Kita sampai pukul berapa nih? Pukul 5. Ada pertanyaan dulu, ada soalan? Atau kita mau habiskan satu bab? Tapi habiskan satu bab, Allah, satu bab luar biasa. 69. Masih ada 10 hadis lagi. Ada pertanyaan, ada soalan dulu sekejap nih. Ada? Untuk kita sebelum sambung tentang masalah kita ini ataupun di luar bab ini, baik tentang masalah pakaian ataupun juga di luar bab mengenai pakaian. Ada? Tak ada? Tak ada? Minum dulu sekejap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-60 kita habiskanlah insyaallah satu bab. Dari Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza stajadda thawban, kalau beliau baru mendapati pakaian baru, ada beda nih. Sammahu bismihi, maka beliau akan menamakan pakaian beliau dengan nama pakaian tersebut. Bismihi imamatan au qamisan au ridaan, baik itu imamah dengan nama imamah tuh ini yang dililit, apa bahasa sini? Serban, bahasa Malaysia serban, au qamisan atau gamis atau jubah bahasa kita yang sekarang ini yang seperti ini, au ridaan atau rida, ini rida, kain yang dililitkan, ini namanya rida. Jadi imamah pakaian Nabi juga, gamis pakaian Nabi, rida pakaian Nabi. Imam Nawawi seingat saya dalam kitab Minhajut Thalibin mensunahkan kalau kita sholat itu berpakaian, untuk lelaki sholat berpakaian dengan pakaian sesempurna mungkin. Sunnahnya imamah, kopiah dulu, tambah imamah atau serban, ditambah gamis dengan kain sarung, tambah pakaian seluar dalam, dalamnya ada seluar panjang dalamnya, itu juga sunnah. Tambah kain sarung luarnya, tambah lagi pakaian gamis, tambah lagi ini rida. Itu pakaian yang paling sempurna di dalam sholat, disunahkan oleh Imam Nawawi. Tsumma yaqulu Allahumma lakal hamdu. Ini doanya, Allahumma lakal hamdu, hanya milikmu lah segala pujian. Kama kasautanihi, sebagaimana atas apa nikmat yang engkau pakaikan kepadaku. Semua pakaian kita ini adalah murni, memang 100% nikmat dan anugerah daripada Allah, layak untuk kita alhamdulillah minimal. Kalau kita tak
hafal doa ini atau tak menghafalkan, maka paling tidak ucap alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan pakaian kepada aku. As'aluka khairahu wa khairama suni'alahu. Kalau kita biasa-biasa dulu budak-budak, anak tadika diajarkan Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairima huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarrima huwalah. Itu dahulu. Tahu tadika sini atau tahu lagi? Tapi kalau zaman dahulu anak diajarkannya semacam itu. Boleh pakai riwayat di sini, boleh. Allahumma inni as'aluka khairah. Ya Allah, saya mohon kebaikan dari pakaian ini. Karena kita tahu pakaian mungkin nanti ada gatal-gatal, ternyata ada kutunya, ternyata nanti ada apa, ataupun juga ternyata berlubang, sobek, koyak misalnya, atau yang semisalnya. Ini kita tak tahu, maka kita meminta kebaikannya kepada Allah Jalla wa'ala. Wa khairu ma suni'alahu, dan kebaikan-kebaikan yang telah diciptakan untuk pakaian tersebut. Maaf, khairu ma suni'alahu. Kebaikan-kebaikan, betul, kebaikan yang diciptakan, yang dibuat untuk pakaian tersebut. Segala kebaikan apa saja. Tujuan daripada pakaian adalah menutup aurat, maka saya minta kebaikan dalam menutup aurat. Tujuan pakaian adalah untuk perhiasan, maka kita meminta agar sebaik-baik menjadi perhiasan. Begitu seterusnya. Khairu ma suni'alahu, semua manfaat-manfaat baju ini, manfaat pakaian ini saya minta kepada Engkau. Wa a'udzubika, dan aku berlindung min syarrihi, daripada keburukan pakaian ini, wa syarri ma suni'alahu, dan keburukan hal-hal yang telah diciptakan, yang telah ditentukan. Kalaulah pakaian ini akan membawa mudarat, membawa bahaya, aku berlindung kepada Engkau daripada bahaya tersebut. Contoh, kita hati-hati dengan pakaian yang memang mencolok atau bukan mencolok, bukan mencolok mata, dia mencolok perhatian, maksudnya untuk mengambil perhatian lah, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita pakai pakaian orang lain, atau orang lain tengok mungkin karena warna, mungkin karena model yang bagus lain daripada biasanya. Nah, yang seperti itu sehingga kita akan menjadi pusat perhatian orang. Pusat ya, menjadi apa? Menjadi perhatian orang. Jadi maksudnya kita akan diperhatikan orang. Hati-hati dengan pandangan orang-orang yang semacam ini. Karena khawatir di antara pandangan-pandangan mereka itu ada ainul hasud. Ada pandangan orang yang iri ataupun dengki. Iri dengki ini tidak selalunya dia orang yang jahat. Kadang-kadang mereka yang betul-betul terpukau dengan pakaiankah kita ataupun dengan apa yang kita miliki, Masya Allah comelnya, Masya Allah cantiknya, tanpa menyebut zikrullah, tanpa menyebut zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khawatir nanti akan tertimpa suatu perkara yang buruk kepada kita. Kalau kita bawa keretanya bagus, orang tengok, itu hati-hati itu. Nah, khawatir kenapa? Karena nanti orang pandangan yang betul-betul nakkan, betul-betul menjadi terpukau dengan benda-benda yang semacam itu akan boleh membawa mudarat kepada kita, disebut dengan ain. Ain ini adalah satu keburukan, musibah yang disebabkan karena pandangan orang lain. Baik pandangan itu mata hasud, kalau dia tidak membaca zikir, Masya Allahu la quwata illa billah, tidak membaca doa tersebut, maka khawatir nanti akan terkena ain. Kalau sudah terkena ain ini apa saja boleh berlaku. Tiba-tiba pancit tayahnya, tiba-tiba pakaian tersebut berlubang atau terbakar atau apa saja. Ini karena ain. Hati-hati. Maka kita nak meminta perlindungan tersebut, kita kan tak tahu pakaian yang mana, baju yang mana, perhiasan yang mana akan mengundang pandangan-pandangan buruk semacam itu. Maka kita baca doa ini, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu, sehingga segala hal yang akan menimpa buruk kalaulah sudah ditakdirkan, ma suni'alahu, sudah diciptakan keburukan itu untuk tertimpa kepada pakaian yang berkenaan. Tetapi karena kita berdoa, kata Nabi SAW, la yaruddul qadha'a illa du'a, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa.
Kalaulah sudah ditetapkan bahwa kita pakaian tersebut akan membawa musibah kepada diri kita, kita memohon pertolongan perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala agar musibah dan juga keburukan tersebut terelak daripada kita. Tapi dengan syarat tadi, dengan membaca doa. Pertama, syukuri terlebih dahulu nih nikmat pakaian. Puan minta maaf, ini terbuka. Ininya terbuka. Itu dia terbuka. Jadi, kalau seandainya kita sudah mensyukuri pakaian, kita kadang-kadang pakaian itu bukan murah. Apalagi pakaian perempuan. Allah karim 100, 200, 300 RM. Bukan pakaian yang murah kadang-kadang. Tapi, nah itulah dia. Kalau seandainya kita tidak syukuri nikmat tersebut, kita memiliki pakaian juga ini daripada Allah. Ada berapa ramai kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang tak mampu membeli makan, bukan hanya pakaian, untuk makan pun dia sudah tidak sanggup, apalagi membeli pakaian-pakaian yang ratusan RM sampai ribuan RM. Jelas kita-kita yang Allah anugerahi rezeki lebih sehingga boleh mencari berwarna-warni pakaian atau bermacam-macam model pakaian, kita kena bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan kalau pakaian kita buruk sekalipun, kita tetap bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, tidak membuka aib kita disebabkan Allah masih menutupi dengan pakaian yang Allah berikan kepada kita. Syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri nanti pakaiannya bertambah. Perempuan senang nih. Pakaiannya bertambah, perhiasan, alhamdulillah ya. Tapi sambil riya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia jangan sampai sambil riya. Alhamdulillah saya baru guna ini kalung, alhamdulillah sih, alhamdulillah. Itu bukan alhamdulillah yang ikhlas, tapi nak mempamerkan, memperlihatkan kepada yang lain. Alhamdulillah saya baru dibelikan cincin oleh suami saya. Nauzubillah min zalik. Itu tidak akan menjadi syukur namanya kepada Allah Jalla wa Ala, tetapi justru akan membawa kepada musibah karena membuat orang lain menjadi iri ataupun membuat orang lain nak tapi tak mampu. Nah, itu yang membawa jadi keberkahan menjadi kurang. Karena ada orang lain yang nak tapi dia tak mampu beli disebabkan karena kita pamer ataupun juga riya. Hati-hati betul. Betul-betul sekarang ini kita ini diuji dengan yang namanya riya, bahkan dengan semisal selfie. Nah, jangan beres dulu sebelum selfie. Sampai putih, sudah putih semuanya, padahal tangannya hitam. Jadi ini saja yang putih karena yang akan difoto, yang akan diambil gambar, dia hanya bagian atas saja. Vivo V7, Samsung S8. Tujuannya untuk apa? Nanti akan di-upload, akan banyak like ataupun juga subscribe atau yang semisalnya, ya macam-macam. Dari ujian riya itu luar biasa. Mau pakai telkom, sambil doa, ya sambil doa semuanya foto, semuanya sambil talim, semuanya saya talim. Untuk di apa? Di-upload. Tujuannya apa? Like. Hati-hati dengan yang namanya likes. Nah, kenapa? Dia ada ujian keriaan di sana. Ya, tujuannya dakwah ataupun tujuan itu ala kulli hal, yang tahu niatnya adalah diri kita pribadi masing-masing. Yang tahu adalah Allah Jalla wa Ala. Jadi kita perbaiki niat. Apa hukumnya selfie? Tergantung kepada niatnya dan tergantung bagaimana cara selfie-nya. Hati-hati sekali kalau boleh, selama kita tidak perlu selfie, tidak terlalu perlu selfie, ya tidak perlu selfie, ya tidak usah selfie. Nah, kalau seandainya kita tidak perlu sangat kepada selfie, sebelum kita menemukan niat yang baik untuk selfie, dan tidak perlu selfie, salafi saja kalau mau. Nah, itu lebih kurang. Jadi kita minta kebaikan daripada semua pakaian yang kita pakai, dan lebih itu adalah bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah kama kasautanihi, segala puji bagi Engkau ya Allah sebagaimana Engkau memberikan pakaian ini kepadaku. Di sini ada kesunahan Nabi SAW kalau beliau mendapati pakaian baru, beliau akan menamai pakaian tersebut. Nah, menamai pakaian tersebut ini ada dua dhamir, ada dua kemungkinan memang. Bismihi maksudnya dengan nama Nabi. Apakah pakaian tersebut dibagi nama macam pelajar di ma'had, itu karena ramai orang yang nanti akan tinggal bersama, khawatir nanti akan tertukar-tukar, terbuang dan sebagainya, sehingga dibagi nama masing-masing. Ini pelajar milik ini Azman, ini Asfan, ini apa segala macam, dia bagi nama dia.
Ini satu kemungkinan riwayat tersebut, bismihi, hi-nya kepada Nabi. Tapi kemungkinan yang kedua lebih dekat, maksudnya arti makna penafsiran yang kedua, bismihi imamatan. Jadi dibagi nama, ini namanya gamis, ini namanya kain sarung, ini namanya imamah, ini namanya, padahal sudah tahu. Tapi beliau namakan bagi nama seperti itu untuk menunjukkan dan untuk rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala, menampakkan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu silahkan ceritakan. Salah satu bentuk syukur kepada Allah adalah menceritakan nikmat yang telah Allah bagi. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, lagi dan lagi jaga hati, jaga niat, jangan sampai ada tersedikit pun daripada ada niat untuk riya. Boleh ceritakan dan nampakkan dengan nikmat-nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Hadis ke-61. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah SAW yalbathu al-hibarah. Nabi SAW juga salah satu pakaian yang Nabi SAW cintai yang beliau pakai adalah al-hibarah. Al-hibarah beliau jelaskan kain buatan Yaman, terbuat daripada kapas atau katun, berhias dan berjalur-jalur merah dan kadang berjalur-jalur hijau. Sini pun berjalur ya. Nah, jadi di sini boleh tak memakai pakaian yang memiliki jalur? Kalau di Indonesia disebut memakai, ada pakaian bermotif. Nah, jadi garis kah, kotak-kotak kah, ataupun juga ada gambar. Yang terpenting gambar atau titik-titik polkadot, disebutnya polkadot. Polkadot di sini polkadot juga. Hah? Polkadot juga ya, polkadot titik-titik macam Dalmatian yang seperti itu, macam anjing Dalmatian itu kan titik-titik juga ala kulli hal, ataupun juga bunga-bunga. Itu boleh saya. Tapi laki-laki taklah semacam itu. Ini untuk perempuan pun ada panduannya. Rasul menggunakan nama pakaian beliau al-hibarah. Nah, bermakna kita tidak senantiasa memang selalu memakai warna putih atau warna yang polos yang memang betul-betul bersih, tidak ada hiasannya, masih diperbolehkan, bahkan Rasul pun menyenanginya. Tetapi kalau sesuatu perhiasan tersebut perkara yang boleh mencolok, bukan mencolok mata, lagi-lagi apa sih bahasa Indonesia, mencolok dia, yang boleh mengganggu ke perhatian, menarik perhatian, apalagi kalau dia mengganggu kekhusyuan. Nah, ini jangan sampai. Suatu ketika Nabi SAW pernah diberi pakaian rida yang semacam ini, warnanya wallahu alam, lupa warnanya apa, ataupun juga ada yang jelas dia ada coraknya, dia ada motifnya, dia ada ada gambar-gambarnya, yang itu membuat Rasulullah tidak khusyuk. Jadi ketika beliau pakai, beliau sholat, Allahu Akbar, ternyata tidak khusyuk beliau memakainya. Maka yang pakaian yang baru dihadiahkan tersebut, nama orang yang menghadiahkannya Abi Jahmin, Sayyidina Abu Jaham radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ini tolong balikkan ini kain kepada Abi Jahmin, watini bi anbijaniyati Abi Jahmin, dan tukar saja kalau dia nak menghadiahkan, hadiahkan saja yang tidak bercorak, yang tidak bergambar-gambar atau yang tidak mencolok perhatian, menarik perhatian. Jadi sehingga ditukarlah pakaian tersebut dengan pakaian yang memang polos. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan. Nah, di sini disunahkan, maka dari hadis ini juga ulama mensunahkan kalau kita sholat, maka di hadapan kita itu jangan sampai ada yang bergambar atau yang apapun lah yang menarik perhatian atau mengganggu kekhusyuan kita ketika sholat. Nabi saja yang khusyuknya tidak tertandingi, ternyata ketika beliau menggunakan pakaian yang tadi, yang bercorak dan sebagainya, bergambar tadi, beliau tetap terganggu pikirannya. Macam mana dengan kita seperti kita ini yang tidak khusyuk memang. Nah, jadi kita pun juga nakkan sedikit banyak berupaya agar sholat kita pun juga khusyuk. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sutra. Sutra itu adalah hamparan ataupun batasan sholat yang kalau bisa sesuatu yang tidak mengganggu pikiran kita. Usahakan warna putih seluruhnya, warna hijau seluruhnya. Yang bagus memang warna putih, afdolnya warna putih seluruhnya. Jadi pikiran kita pun juga bersih, tidak terlampau mikir macam. Apalagi sekarang dikatakan bahwa orang-orang sekarang sudah masuk, Yahudi pun sudah masuk ke dalam masjid-masjid kita. Dengan cara seperti apa? Dia punya karpetnya bergambar seperti apa, sehingga kalau kita perhatikan
ada rasa-rasa gambar monster, rasa-rasa ada gambar babi, rasa-rasa ada gambar apa. Yang itu tidak yang tersembunyi. Jadi kalau sekilas tampak, sekilas tak tampak. Tapi kalau kita perhatikan terus dalam sholat, ini jadi ada matanya, ada hidungnya, jadi ada telinganya. Yang seperti itu akan mengganggu kita. Maka makruh kalau seandainya kita ada gambar-gambar yang semacam itu, makruh hukumnya. Menggunakan pakaian yang juga akan mengganggu kekhusyuan orang pun juga hukumnya makruh. Hati-hati. Dan bahkan sampai ulama seperti Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam mengatakan salah satu bid'ah ataupun perkara baru yang hukumnya makruh, kan bid'ah ada yang hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah. Ada di antara yang makruh ini adalah contohnya tulisan-tulisan yang ada di masjid-masjid. Sampai seperti itu ulama. Kenapa? Karena tidak mau saat ketika kita masuk ke masjid, pikiran kita macam-macam. Melihat tulisan, tengok apa, tengok gambar, sehingga justru tidak khusyuk saat ketika berzikir ataupun juga mengganggu pikiran kita ketika ibadah. Ini kalau dahulu, sekarang semuanya polos, semuanya tidak ada gambar. Tapi ada gambar di sini. Tidak khusyuk, itu bid'ah makruhah, bid'ah yang hukumnya makruh karena akan mengganggu, apalagi dengan bunyi handset. Nah, kalau sekedar gambar, ya kita tinggal pejam sedikit, selesai. Tapi kalau tilulit tulit, tilulit lulit, tilulit lulit, kita mau pejam seperti apapun, telinga tidak punya kelopak telinga. Kalau mata kita terganggu, kita tinggal pejamkan mata. Tapi kalau telinga tak akan kita boleh pejamkan, tak boleh. Jadi kita tutup telinga pun sholat kita susah juga tidak menggunakan. Jadi bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan ketika sholat kita terganggu dengan asbab disebabkan karena setan ini. Nah, ini setan gepeng, nama sebutnya setan gepeng, itu setan yang penyet, namanya bukan ayam pinyet, tapi setan penyet. Ini itu loh handphone. Saat ketika dia tidak di nonaktifkan atau tidak di silent saat ketika sholat, dia akan mengganggu sekian banyak puluh, mungkin juga ratus, mungkin juga ribu jamaah yang ada. Untuk mempertanggungjawabkan satu sholat kita sendiri pun sulit. Bagaimana dengan karena sebab kita terganggu sekian ramai orang yang terganggu sholatnya sebabkan karena kita. Khusyuknya sholat itu adalah ruh daripada sholat. Semakin kurang khusyuk, semakin kurang ruhnya. Ibarat kita kalau seandainya kita memberikan bangkai, kita memberikan kucing. Kucing Persia. Ada sini kucing Persia ada? Yang Persi, kucing Persi. Kita hadiahkan kepada seorang. Puan mau? Kakak mau? Saya bagi kucing Persi mau? Tapi mati. Tak nak. Kalau kucing Persi mau, tapi saya sembelih dulu. Pas itu kita bagi, dia kepalanya ada, terpisah dengan badan. Nih, silakan. Dibungkus dengan kado, dibungkus dengan apa pita atau yang semisalnya, cantik, indah, warnanya pink dan bagaimana, tapi dalamnya kucing Persia yang sudah mati. Begitulah lebih kurang kata ulama ketika kita memperbaiki zohir sholat, memperbaiki gerakan, memperbaiki bacaan, tetapi tidak memperbaiki roh sholat itu sendiri, yaitu khusyuk. Ketika kita tidak berusaha untuk khusyuk. Nah, khusyuk kita yang kurang seperti itu saja masih terganggu lagi ditambah dengan bunyi handset. Jadi, ini yang kita dari jauh jadinya. Jadi, kita boleh-boleh saja punya handset itu bukan perkara yang salah, atau menggunakan handset itu bukan perkara yang buruk, tergantung kepada tapi kita boleh atau tidak memberikan sekatan, memberikan batasan mana yang boleh menggunakan handset, mana yang tidak. Kalau sudah masuk masjid dah matikan, ataupun juga nonaktif, atau minimal sekali di silent, dah jangan dibuka, bukan nanti selepas keluar. Jangan sampai mengganggu khutbah, innalillah. Di orang khutbah kita main Facebook, innalillah, bikin status selfie sedang khutbah, innalillah wa inna rajiun. Jadi kalau seandainya sudah semacam itu, semua syaitan kita pun juga sudah masuk ke dalam masjid-masjid kita. Asbab karena apa? Asbab karena handset ini setan pinyet. Jadi kita inginkan agar kembali kita boleh menggunakan pakaian-pakaian yang bercorak ataupun juga bergambar ataupun juga bermotif, ada jalurnya, tetapi jangan sampai yang mengganggu pikiran kita. Hadis ke-62 waktu sudah habis. Belum habis babnya. Cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, soalan?
Kalau tidak ada ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Sudah masuk asar sudah? Sudah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma habbibna ilaika wa ila habibika sayidina Muhammad wa qarribna ilaika wa ila habibika sayidina Muhammad wa awsilna ilaika wa ila habibika sayidina Muhammad wa la taj'al fi qulubina syai'an ahabba ilaina minka wa min sayidina Muhammad wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bighairi hisab wal 'adzab wala fitnah ma sayidina Muhammad bi jahi sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad arifna sayidina Muhammad wa arif sayidina Muhammad ilaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka